Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sebelum kita melanjutkan materi tentang cara membaca kitab dengan metode mustaqili, kita menghadiahkan Al-Fatihah dulu kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para kekasih Allah, kemudian terkhusus kepada sahibu metode, sahibul manhaj, yaitu Kiai Ahmad Shahib Khaironi. Semoga dengan perantara Al-Fatihah yang kita hadiahkan tersebut membuat kita bisa memahami tentang bagaimana membaca kitab dengan menggunakan metode mustaqili ini, dan kita bisa menerapkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang gambaran secara umum ya, tentang struktur di dalam bahasa Arab ya. Ada struktur atau gambaran secara umum tentang kata dalam bahasa Arab, kemudian gambaran secara umum tentang kalimat ya. Kita juga sudah dikenalkan dengan beberapa kosakata, contoh kosakata yang berhubungan dengan kata di dalam bahasa Arab. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami tentang salah satu dari kata dalam bahasa Arab yang ada 3 macam, yaitu al-ismu atau isim, yang diterjemahkan dengan kata benda. Di dalam materi ini nanti akan saya sampaikan tentang beberapa pendalaman tentang isim ya. Yang pertama adalah isim ditinjau dari segi jenis kelaminnya, kemudian isim ditinjau dari segi jumlahnya, lalu di akhir materi ini, untuk sesi ini nanti akan diberikan tentang bagaimana membuat jumlah ya, membuat sebuah kalimat, baik itu kalimat ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah maupun jumlah dzarfiyah. Secara umum ya, pembagian kata dalam bahasa Arab ini sudah kita ketahui sebelumnya, ada 3 macam ya. Itu ada ismun ya, yang diterjemahkan dengan kata benda, lalu ada fi'lun yaitu kata kerja, dan harfun ini kata bantu. Beberapa contoh daripada ketiga kata ini sudah kita sampaikan di dalam video penjelasan yang pertama. Nah, di sini akan saya sampaikan kembali contoh sekilas contoh tentang kata benda atau isim. Ya, misalnya di sini ada kata dalam bahasa Arabnya ustadzun. Nah, ustadzun diartikan dengan guru laki-laki. Ya. Kalau guru perempuan, ustadzatun. Lalu falahun ini artinya adalah petani. Kemudian tajirun pedagang, tabibun dokter, mumarridun perawat. Kemudian mukminun orang yang beriman, LK ini adalah simbol atau tanda laki-laki. Kemudian muslimun adalah orang Islam, musyrikun orang musyrik, solihun orang solih, mumtahinun penguji, laki-laki semua di sini. Kemudian ada samaun langit, syamsun matahari, qamarun bulan, matorun hujan, ardun bumi. Di dalam kata benda itu juga ada kata benda yang berupa sifat ya, berupa adjektif atau sifat. Contohnya misalnya lafadz kabirun artinya besar ya. Lafadz kabirun ini dia kata benda yang menunjukkan sifat ya.
besar itu adalah sebuah kata yang menunjukkan sifat. Hasanun artinya baik, sohirun artinya kecil, nadhifun artinya bersih, lolilun artinya sedikit. Kemudian di sini di kolom sebelahnya ini adalah contoh kata benda yang berupa sifat yang memiliki sinonim ya, yang memiliki padanan kata. Dalam bahasa Arab disebut dengan murodif atau sinonim. Nah, di sini misalnya kata wasi'un memiliki persamaan kata yaitu aridun yang berarti luas. Kata mujtahidun memiliki persamaan kata nasyitun yang berarti rajin. As-safi ini sinonimnya adalah al-khalisu yang berarti murni. Kemudian al-jadidu memiliki sinonim al-hadithu yang berarti baru. Lalu al-maridu memiliki murodif atau sinonim as-saqimu artinya yang sakit. Di sini juga sebelum menginjak kepada pembagian atau pendalaman isim dari segi jenis kelamin dan jumlahnya, saya sampaikan di sini beberapa contoh kata isim dalam yang berupa kata sifat, tapi dia memiliki lawan kata, ya. Dia lawan kata dalam kata sifat. Misalnya di sini ada kata kabirun, diartikan besar, memiliki lawan kata sohirun, artinya kecil. Kemudian kathirun, artinya banyak, memiliki lawan kata atau antonim qalilun, yang artinya sedikit. Lalu jamilun, artinya bagus dalam bahasa Arab, memiliki lawan kata qabihun, artinya buruk. Lalu alimun, pandai, lawan katanya jahilun, bodoh. Kemudian qaribun, dekat, lawan katanya ba'idun, jauh. Kemudian ada beberapa contoh lagi tentang kata benda yang mudzakkar. Ya, ini contoh-contoh ini saya ambil dari kitabnya, dari buku Metode Mustaqili. Saya ambil beberapa contoh, tapi di sana itu banyak sekali kosakata yang diberikan. Jadi diharapkan kepada panjenengan semuanya yang ingin mempelajari metode mustaqil ini untuk memiliki bukunya, ya. Karena yang saya sampaikan di sini adalah hanya beberapa atau sebagian kecil dari kosakata yang ada di dalam buku itu. Nah, contoh kata benda mudzakkar seputar nahwu dan shorof ini adalah contohnya mudzakkarun. Mudzakkarun ini adalah laki-laki. Kemudian muannatsun, perempuan. Mufradun artinya kata benda tunggal. Musanna artinya isim yang menunjukkan arti dua. Kemudian jam'un artinya isim yang menunjukkan arti tiga atau lebih. Lalu ismun ini artinya kata benda. Fi'lun artinya kata kerja. Harfun kata bantu. Kalamun kalimat. Lafzun kata. Ya, ini kata-kata benda atau isim yang mudzakkar. Mudzakkar itu berjenis kelamin laki-laki. Seputar nahwu shorof. Nahwu shorof itu adalah gramatika di dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu grammarnya itu menggunakan ilmu nahwu dan shorof. Di antara beberapa kata yang digunakan dalam ilmu nahwu shorof itu ada seperti yang saya sampaikan ini tadi di slide ini. Nah, contoh lagi misalnya kalimatun, artinya kata. Jumlatun artinya kalimat. Jumlatun mufidatun, kalimat sempurna. Ma'rifatun tertentu. Nakirotun tidak tertentu. Ini adalah istilah-istilah yang nanti akan sering kita jumpai di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Baik, kita langsung menuju kepada pendalaman tentang isim, yaitu pembagian isim atau kata benda ditinjau dari sisi jenis kelaminnya, ya. Ada nanti mudzakkar atau muannas.
Nah, sebelum kepada pembagian isim dari sisi jenis kelaminnya, di sini saya sampaikan beberapa gambaran umum pembagian kata benda dari beberapa sisi. Ya, jadi ada pembagian benda, pembagian isim atau kata benda itu dari beberapa sisi. Ya, di sini ada 5 pembagian. Pertama adalah taqsimul ismi min haitsu tadhkirihi wa ta'nisihi. Artinya, pembagian isim ditinjau dari tadhkirihi, mudzakarnya, laki-lakinya, wa ta'nisihi, dan muannasnya, perempuannya. Dibagilah menjadi 2, yaitu isim mudzakar dan isim muannas. Ya, mudzakar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Pembagian kedua yaitu taqsimul ismi min haitsu adadihi, yaitu pembagian isim dari segi jumlahnya. Ada jumlah mufrad, tunggal, ada musanna, ini adalah 2, kemudian jamak, ini banyak. Jamak sendiri dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki, kemudian jamak muannas salim, jamak untuk perempuan, kemudian jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk tunggalnya. Kemudian pembagian isim ketiga yaitu ditinjau dari min haitsu ahwali harfi akhirih, dari segi keadaan huruf akhirnya isim atau kata benda itu. Ada 4, ada isim shahih, isim maksur, ada isim mangkus, ada isim mamdud. Yang mana ini nanti akan kita perdalam dalam beberapa pertemuan berikutnya. Lalu ada pembagian keempat, yaitu taqsimul ismi min haitsu asli wad'ihi. Pembagian isim dari segi asal mula dia dibentuk sebagai sebuah isim. Ada isim jamid, ada isim mushtaq. Lalu yang kelima yaitu taqsimul ismi min haitsu taghayyuri harakati harfi akhirih aula. Pembagian isim dari segi taghayyuri harakati harfi akhirih, perubahan atau berubahnya harokat huruf akhirnya isim, aula atau tidak. Ada 2 macam, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Baik, ini secara umum ya gambaran tentang pembagian kata benda ya dari berbagai sisi. Kita langsung kepada pembagian isim ditinjau dari sisi jenis kelaminnya. Ya. Baik, ini saya buat pointernya dulu. Oke. Nah, taqsimul ismi min haitsu tadhkirihi wa ta'nithihi, pembagian kata benda KB disingkat dengan KB dari sisi jenisnya, ya, dari sisi jenisnya, jenis kelamin maksudnya ya, tadhkirihi wa ta'nithihi. Ada 2 macam. Tadi pertama adalah mudzakkarun, yaitu KB kata benda yang menunjukkan laki-laki. Nah, jadi ada kata benda yang menunjukkan dia itu untuk laki-laki, berarti dia adalah isim mudzakkar. Yang kedua, muannatsun, kata benda yang menunjukkan perempuan. Kalau ada kata benda yang digunakan untuk menunjukkan makna perempuan, maka dia disebut sebagai isim muannats. Kita bahas yang mudzakkar dulu. Di sini ada alamatuhu, yaitu tanda. Apa tandanya dia itu mudzakkar? Pertama adalah ditinjau dari segi artinya. Dia tidak menunjukkan arti untuk perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi lafadznya. Lafadznya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang diikat. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Tak yang bulat, ada titik 2 di atas, ya, bukan tak yang membuka. Kemudian amsilatuhu, contohnya adalah Zaidun alimun. Zaidun artinya Mas Zaid. Nah, ini dari segi maknanya dia digunakan untuk
laki-laki, bukan untuk perempuan. Zaid itu adalah nama untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kemudian di huruf akhirnya tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, Zaidun, huruf akhirnya adalah huruf dal. Lalu alimun, alimun artinya orang yang alim laki-laki. Rojulun, orang laki-laki. Muslimun, muslim laki-laki. Masjidun, masjid. Nah, di sini masjid secara arti dia tidak menunjukkan laki-laki atau perempuan, namun secara lafadz dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka dia termasuk golongan isim mudzakkar. Lalu kitabun, kitab. Kolamun, pena. Maktabun, meja. Nah, kitabun, kolamun, maktabun, dia secara arti tidak menunjukkan gender, tidak menunjukkan bahwa dia laki-laki atau perempuan. Namun karena dari segi lafadz dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka dia tergolong dari isim mudzakkar. Kemudian untuk isim muannas, alamatuhu, tandanya adalah pertama, secara makna menunjukkan arti untuk perempuan. Jadi kata itu memang digunakan untuk makna perempuan. Kemudian tanda secara lafadznya diakhiri dengan ta marbutoh, kebalikan dari isim mudzakkar tadi. Contohnya Fatimatu, Fatimah, nama orang Fatimah. Secara makna dia digunakan untuk makna perempuan. Secara lafadz ada tandanya yaitu ta marbutoh di akhirnya ini. Mar'atun, perempuan, secara makna dia memang perempuan. Alimatun, orang yang alim, perempuan. Muslimatun, muslimah, ya, perempuan, muslim. Sajarotun, nah sajarotun ini pohon. Pohon dia tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi secara lafadz sajarotun dia diakhiri dengan ta marbutoh, maka dia tergolong dengan di dalam isim muannats. Saburotun, papan tulis. Madrasatun, sekolah. Nah, keduanya ini tidak memiliki jenis kelamin, tidak ada papan tulis perempuan, papan tulis laki-laki tidak ada. Ya, papan tulis ya itu saja. Madrasah, sekolahan ya itu, tidak ada jenis kelaminnya. Namun secara lafadz karena dia diakhiri dengan ta marbutoh, maka tergolong kepada isim muannats. Nah, baik, di sini saya sampaikan juga tentang ciri-ciri isim secara umum. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau ada sebuah kata yang memiliki ciri-ciri ini, maka dia termasuk isim atau kata benda. Ya, ada sebuah kata yang dia itu memiliki ciri-ciri yang di bawah ini, maka dia termasuk isim. Ya, ini adalah ciri-ciri secara umum. Yang pertama bertanwin. Nah, bila tidak beral, misalnya muslimun. Nah, ini bertanwin muslimun. Mu'minun, munafikun. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, kemudian dia tidak ada alnya, maka dia termasuk dari isim. Kemudian bersambung dengan al di depannya dan tidak boleh ditanwin. Ya. Ini kalau muslimun, kalau dikasih al, maka menjadi al-muslimu. Tanwinnya hilang. Bukan mun lagi, tapi al-muslimu. Bukan al-muslimun, tapi al-muslimu. Al-mu'minu, al-munafiku. Ya. Nah, kalau ada sebuah kata yang diawali dengan al seperti ini, al ini, maka dia termasuk kata benda atau isim. Kemudian menerima i'rab jar, baik karena huruf jar atau idhofah. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang sekilas ya tentang i'rab jar. Nah, yang yaitu i'rab yang salah satu tanda utamanya adalah kasroh. Misalnya kitabu Zaidin. Ada sebuah kata yang akhirnya kasroh seperti ini, din, atau bil muslimi, akhirnya kasroh, mi, bi muslimin, maka dia berarti i'rabnya adalah jar. Sebuah kata yang memiliki i'rab jar, otomatis dia merupakan isim. Lalu diakhiri dengan kata una atau ani. Ini una ini adalah wawu mati dengan nun. Kemudian ani ini
alif dengan nun yang dikasroh, dan tidak diawali huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu huruf yang masuk pada kata kerja yang sedang dilakukan, kata kerja ya yang sedang dilakukan. Apa itu huruf mudhoro'ah? Yaitu huruf nun, hamzah, ta, dan ya. Contohnya mu'minat, mu'minina, muslimani, muslimaini, muslimina, munafiqani, munafiqaini, munafiqina, dan lain sebagainya. Ada kata-kata seperti ini, dia diakhiri dengan ani, muslimani, una, muslimuna, maka dia termasuk daripada isim. Nah, contohnya misalnya ini ada contoh isim mudzakkar dan muannas ya. Ini kolom mudzakkar, ini kolom muannas, ini artinya. Misalnya kata muslimun, artinya adalah seorang muslim. Dia masuk kolom mudzakkar, berarti muslim laki-laki. Nah, muannasnya muslimatun ya, tinggal menambah tak di sini ya, tak marbutoh. Kalau mudzakarnya muslimun, muannasnya muslimatun. Kemudian mukminun, orang mukmin, seorang mukmin laki-laki. Mukminatun berarti seorang mukmin perempuan. Lalu mufakkirun, artinya seorang pemikir laki-laki. Kalau seorang pemikir perempuan, mufakkiratun ditambah dengan tak marbutoh. Lalu sabirun, kemudian muannasnya sabiratun, orang yang sabar. Sabirun untuk mudzakkar, ketika dia muannaskan menjadi sabiratun. Lalu sami'un, sami'atun, sami'un, orang yang mendengar, laki-laki. Kalau dijadikan muannas, dijadikan perempuan, tinggal menambah huruf tak di sana. Sa'id, sami'atun. Shaimun, shaimatun, orang yang berpuasa. Shaimun, orang yang berpuasa, dia laki-laki. Kemudian kalau dijadikan muannas, shaimatun, tinggal menambah huruf tak marbutoh. Nah, ada juga isim yang dia itu muannas, tapi nggak bisa dimudzakarkan. Beda dengan isim yang ada di kolom ini ya, muslimatun sampai shaimatun, dia bisa dibalik ke muslimun. Muslimun juga bisa dibalik ke muslimatun, artinya bisa diubah. Mudzakkar bisa diubah ke muannas, muannas bisa diubah ke mudzakkar. Namun ada beberapa kata benda yang muannas, yang dia itu dari awalnya sudah termasuk kata muannas, tapi dia tidak bisa diubah ke mudzakkar. Contohnya adalah madrasatun, sekolahan, dia tidak bisa dirubah ke madrasun. Tetap dari awal ya sekolah itu adalah madrasatun. Saburatun, papan tulis, nah, dari awal dia saburatun, termasuk ke muannas karena ada tak marbutohnya. Tapi dia tidak bisa diubah ke mudzakkar karena dia memang tidak memiliki arti untuk perempuan. Dia memiliki tanda perempuan muannas itu dari segi lafadznya, yaitu ada tak marbutohnya. Sayyaratun mobil, syajaratun pohon, nafidatun jendela, majallatun majalah. Nah, ini semuanya adalah kata-kata muannas. Ya, ini saya ambil beberapa contoh saja. Nanti kalian bisa melihat lebih banyak lagi beberapa contoh tentang isim mudzakkar muannas itu di kitabnya. Jadi sangat dianjurkan sekali, selain kalian melihat video ini, juga memegang buku metode Mustaqilli, karena di sana banyak sekali kosakata yang sudah diberikan, yang itu sangat membantu kita untuk melatih diri kita agar kita bisa membaca dan menulis di dalam bahasa Arab. Baik, yang berikutnya adalah pembagian isim atau kata benda ditinjau dari sisi jumlahnya. Ya, kalau yang tadi adalah dari sisi jenis kelaminnya. Oke.
Pembagian kata benda atau isim dari segi jumlahnya ini terbagi menjadi 3. Ada mufradun, ada musanna, kemudian jam'un jama'. Mufrad ini tunggal, musanna ini 2, jam'un ini banyak. Baik, kita bahas yang mufrad dulu. Ta'rifuhu, ta'rif ini adalah definisi. Apa definisi dari kata mufrad, isim mufrad? Yaitu kata benda yang menunjukkan arti untuk satu. Ya, kata benda yang menunjukkan arti untuk satu, baik dia laki-laki atau perempuan. Misaluhu, contohnya, misalnya muslimun, seorang muslim laki-laki. Muslimatun, seorang muslim perempuan. Oke, jadi isim mufrad itu adalah sebuah isim atau kata benda yang menunjukkan arti untuk satu, baik laki-laki atau perempuan, ya. Baik mudzakkar atau muannats. Kemudian pembagian kedua dari segi jumlahnya adalah musanna. Ya. Apa itu musanna? Yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan arti untuk dua, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi sebuah kata atau isim kata benda yang menunjukkan arti untuk dua, baik laki-laki maupun perempuan, dia disebut dengan isim musanna. Lalu kaifiyatuhu, bagaimana caranya membentuk isim musanna? Jadi isim musanna ini adalah sebuah kata yang bukan kata aslinya, yang aslinya itu adalah mufrad. Dan mufrad ini kemudian dijadikan musanna, satu dijadikan dua. Bagaimana cara menjadikan isim mufrad itu menjadi musanna? Pertama adalah berangkat dari mufradnya. Kita harus tahu dulu mufradnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan isim mufradnya, langkahnya adalah ditambah dengan huruf ani. Ini untuk tingkah rofa. Ya, kita sudah bahas kemarin tentang beberapa i'rab, rofa, nasab, jar, jazm. Lalu aini, ya untuk ya mati dan nun di kasroh, ini untuk i'rab, nasab dan jar setelah huruf akhirnya. Contoh misalnya, misaluhu muslimun, ini isim mufradnya muslimun. Kalau mau dimusanakan tinggal menambah alif dan nun. Muslimani. Ya, ini untuk tingkah rofa. Kemudian muslimaini. Ya, muslimaini ini untuk i'rab, nasab dan jar. Artinya dua orang muslim laki-laki. Ya. Jadi muslimani ini dia digunakan untuk rofa. Jadi rofa itu ada beberapa posisi di dalam tata bahasa Arab yang dia berada dalam kedudukan rofa, ya. Nah, kemudian yang nasab dan jar ini juga sama, ada beberapa posisi dalam bahasa Arab yang dia dalam kedudukan i'rab nasab. Ya, posisi itu maksudnya struktur kata, jabatan kata itu dalam sebuah kalimat, ya. Jabatan sebuah kata dalam kalimat, misalnya menjadi subjek, menjadi predikat, menjadi objek, keterangan apa. Nah, itu semua adalah posisi-posisi yang ada posisi kata dalam sebuah kalimat. Yang mana posisi-posisi ini dia kalau dalam bahasa Arab itu memiliki kedudukan. Ada i'rab rofa, i'rab nasab, jar, dan ada jazm. Kemudian muslimatun. Muslimatun dia mufradnya muslimatun. Bagaimana menjadikan dua? Tinggal menambah alif dan nun. Muslimatani. Nah, tak yang tadi bulat dibuka, ya. Muslimatani untuk rofa, kemudian muslimataini untuk nasab, untuk kata yang menduduki jabatan dalam suatu kalimat yang memiliki i'rab nasab. Dua orang muslim perempuan. Oke, itu tadi isim musanna, ya. Jadi caranya mudah sekali, mengubah dari mufrad ke musanna
tinggal menambah ani atau aini. Ya. Misalnya solihun itu mufrad, orang soleh satu, laki-laki. Kalau ingin menjadikan dia dua, berarti solihani. Solihatun, orang perempuan solehah satu. Kalau ingin jadikan dua, maka solihatani. Solihatani dan solihataini.